Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Safira Ramadhani dengan NIM 2413061. Dalam video ini, saya akan membagikan hasil pengamatan saya terhadap seorang narasumber dalam acara bertema Water Resilience Balikpapan yang dibawakan oleh Dr. Yuli Saharudin MM. Beliau merupakan Direktur Utama Perumda Tirta Manuntu Balikpapan, yaitu perusahaan daerah yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Balikpapan. Topik yang beliau sampaikan berfokus pada strategi dan rencana kerja Perumda Tirta Manuntung dalam meningkatkan ketahanan air dan pemerataan layanan air bersih bagi masyarakat, yang menjadi bagian penting dari pembangunan kota. Dalam pemaparannya, Dr. Yuzi menjelaskan berbagai langkah dan inovasi yang dilakukan oleh pihak Perumda hingga tahun 2029. Mulai dari optimalisasi sumber air baku, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air, hingga revitalisasi jaringan distribusi. Secara keseluruhan, penyampaiannya menunjukkan peran yang penting lembaga tersebut dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Balikpapan. Dalam pembukaannya, Dr. Yudi memulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan latar belakang profesinya sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Beliau juga menceritakan sedikit pengalamannya di dunia manajemen air bersih, serta bagaimana ia memimpin tim yang dipimpinnya berjuang dalam menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber air baku, kebocoran jaringan pipa, hingga distribusi yang belum merata di beberapa wilayah. Setelah perkenalan, beliau langsung beralih ke penyajian data aktual mengenai kondisi pelayanan air di Kota Balikpapan. Beliau menampilkan data jumlah penduduk dan cakupan wilayah pelayanan air yang masih belum maksimal. Penyampaian tersebut langsung menarik perhatian karena membahas hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan interaksi, Dr. Yuzi juga mengajukan pertanyaan spontan kepada audiens, seperti siapa di sini yang pernah mengalami mati air di rumahnya? Pertanyaan sederhana namun relevan ini berhasil memancing respon spontan. Bahkan, beberapa audiens tersenyum dan mengangguk karena merasa relate dengan situasi tersebut. Tidak berhenti di situ, beliau juga membagikan pengalaman pribadinya saat turun langsung ke lapangan untuk meminjam wilayah yang sering kekurangan air. Dari cara beliau berbicara, terlihat bahwa beliau memahami betul kondisi yang dihadapi masyarakat. Jadi, walaupun pembukaannya tidak banyak menggunakan humor, gaya komunikasinya tetap menarik, menyentuh, dan membangun kedekatan emosional dengan audiens sejak awal. Dari sisi penguasaan materi, Dr. Yudi terlihat sangat memahami isi presentasinya dan menguasai data dengan baik. Beliau menyampaikan informasi secara sistematis, menggunakan data dan fakta yang konkret dari laporan Disduk Capil dan Perumda Tirta Manuntung. Struktur pesannya pun runtut dan logis, dimulai dari gambaran umum kondisi lapangan, identifikasi masalah utama, hingga penjabaran solusi dan rencana jangka panjang. Misalnya, beliau menjelaskan tentang rehabilitasi sumur dalam, optimalisasi instalasi pengolahan air, serta penambahan kapasitas waduk manggar dan embung Aji Raden. Tidak hanya itu, beliau juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga sumber air agar tetap berkelanjutan. Penyampaian seperti ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berbicara sebagai pemimpin lembaga, tetapi juga sebagai sosok yang punya tanggung jawab, yang peduli pada kepentingan sosial dan lingkungan kota. Bahasa yang digunakan Dr. Yuzi bersifat formal, sopan, namun tetap mudah dipahami. Meskipun topiknya teknis, beliau berusaha menjelaskan istilah-istilah teknis seperti LPS, sifat, dan cakupan pelayanan dengan cara yang sederhana, agar audiens awam tetap bisa mengikuti. Gaya bicara beliau tenang, jelas, dan persuasif. Seringkali menekankan poin penting dengan nada yang sedikit lebih tegas. Beliau juga tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga mengajak audiens untuk ikut merasa memiliki tanggung jawab terhadap ketahanan air di daerahnya. Gaya berbicaranya mencerminkan karakter seorang pemimpin yang profesional, berwibawa, dan komunikatif. Secara nonverbal, Dr. Yudi menunjukkan penampilan yang tenang dan berwibawa, yang menunjukkan bahwa beliau tampil dengan percaya diri dan stabil. Beliau sering menjaga kontak mata dengan audiens untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Ekspresi wajahnya tenang, fokus, namun tetap ramah, yang memperlihatkan keseriusan sekaligus keterbukaan terhadap penggemar. Gerakan tangannya tidak berlebihan, namun cukup untuk memperkuat penekanan pada poin-poin penting.
Postur tubuhnya tegap dengan posisi berdiri yang mantap dan tidak kaku. Bahasa tubuh seperti ini memberi kesan bahwa beliau adalah pembicara yang menguasai ruangan dan nyaman di depan audiens. Aspek-aspek nonverbal ini mendukung isi pesannya, membuat penyampaian terlihat alami dan kredibel. Dari segi vokal, suara beliau terdengar jelas, tenang dan stabil. Artikulasi dan pelafalannya jelas, membuat setiap kalimat mudah dimengerti. Setiap kata diucapkan dengan terukur, meskipun intonasinya agak datar di beberapa bagian. Pada saat menyampaikan data penting atau rencana strategis, beliau menggunakan nada yang lebih tinggi untuk memberi penekanan. Beliau juga menggunakan jeda di antara kalimat penting yang memberi waktu bagi audiens untuk mencerna informasi sebelum lanjut ke topik berikutnya. Tempo bicaranya stabil, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat, tidak pula lambat. Hal ini menunjukkan kematangan dalam pengelolaan suara dan kontrol diri selama presentasi. Dalam hal engagement atau membangun hubungan dengan audiens, Dr. Yudi berbicara yang peka terhadap suasana ruangan. Beliau sering mengamati ekspresi dan respon audiens, lalu menyesuaikan tempo bicaranya agar tidak membuat suasana tegang. Beberapa kali beliau melibatkan audiens dengan pertanyaan ringan atau pernyataan reflektif. Selain itu, beliau juga menyisipkan humor ringan dengan mencairkan suasana seperti menyinggung kondisi kalau air mati pada hari libur rasanya bisa panik se-RT. Kalimat sederhana seperti itu membuat audiens tersenyum dan suasana menjadi lebih hidup. Keterlibatan audiens ini menunjukkan bahwa Dr. Yuri bukan hanya pembicara yang menyampaikan data, tapi juga komunikator yang memahami pentingnya kedekatan emosional dengan pendengar. Kelebihan utama dari Dr. Yuri adalah penguasaan materi dan ketenangan dalam berbicara. Beliau tahu dengan jelas apa yang ingin disampaikan, sehingga tidak terlihat tegang atau ragu. Visualisasi PowerPoint yang beliau gunakan juga menarik, berisi data, tabel, dan peta yang membuat audiens lebih mudah memahami isi presentasi. Namun, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Beliau terkadang terlalu sering melihat ke layar belakang untuk memastikan data sesuai, sehingga kontak mata dengan audiens sedikit berkurang. Selain itu, intonasinya kadang terlalu datar, sehingga beberapa bagian terasa monoton. Namun, hal ini tertutupi oleh kejelasan materi dan sikap profesionalnya selama berbicara. Dari pengamatan saya terhadap penampilan Dr. Yudi, ada banyak hal yang bisa saya jadikan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan public speaking saya sendiri. Yang pertama, saya belajar untuk memulai presentasi dengan perkenalan yang kuat dan kredibel, agar audiens memahami siapa saya dan mengapa saya layak membahas topik tersebut. Kedua, saya menyadari pentingnya struktur yang jelas dan isi yang berbasis data, karena informasi yang akurat membuat penyampaian lebih dipercaya. Ketiga, saya ingin melatih intonasi dan variasi suara agar pembicara terdengar lebih hidup dan tidak monoton. Selain itu, saya juga ingin meniru cara beliau menjaga kontak mata, postur tubuh, dan ketenangan saat berbicara. Terakhir, saya belajar bahwa menjadi pembicara yang baik bukan hanya tentang berbicara lancar, tetapi juga tentang menyampaikan pesan dengan niat dan kepedulian terhadap audiens. Demikian hasil pengamatan saya terhadap gaya public speaking Dr. Yudi Saharudin dalam acara Water Resilience Balikpapan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga analisis ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pembicara yang percaya diri, komunikatif, dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah PowerPoint dari pemateri.